Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriati SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Padang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang jurnal refleksi mingguan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, Ibu fasilitator saya yaitu Ibu Ai Ahmad MPD. Ibu pengajar praktik saya Mary Alespa SPD. Sedangkan saya calon guru penggerak angkatan 11 Kota Padang yaitu Fitriati SPD. Ada 4 model refleksi yang digunakan. Yang pertama, fact, yaitu peristiwa. Yang kedua, feeling atau perasaan. Dan yang ketiga, finding atau pembelajaran. Dan yang keempat, fitur atau penerapan. Peristiwa. Modul 21.1 dimulai menggunakan tahapan merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi dan aksi nyata. Pada tanggal 20 Agustus tahun 2024, saya mulai masuk ke tahap mulai dari diri. Pada tahap ini, saya menjawab beberapa pertanyaan tentang apa yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak dalam melayani kemampuan dan kebutuhan belajar murid yang berbeda. Tantangan apa saja yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas, serta tantangan bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi. Kegiatan dilanjutkan pada eksplorasi konsep. Di sini saya menganalisis penerapan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Setelah itu, saya berdiskusi di ruangan kolaborasi yang dipimpin oleh Ibu fasilitator saya yaitunya Ibu Ai Ahmad MPD dan didampingi Ibu pengajar praktik saya yaitunya Ibu Mary Alespa SPD. Berikut adalah dokumen ruang kolaborasi sesi 1. Dan yang ini adalah dokumentasi ruang kolaborasi sesi 2. Pengalaman mengikuti ruang kolaborasi yang melibatkan diskusi kelompok dan pemaparan analisis skenario pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, dan SMA. Memberikan wawasan berharga yaitu yang pertama, mendapatkan perspektif beragam, berbagai dan mendengarkan pengalaman pembelajaran diterapkan di berbagai jenjang. Yang kedua, meningkatkan keterampilan kolaborasi dengan rekan-rekan dalam menganalisis dan mempresentasikan skenario pembelajaran, mengasah keterampilan saya dalam bekerja dalam tim, berbagai ide dan mendapatkan umpan balik konstruktif. Dan ketiga, mengadaptasi dan mengembangkan ide. Saya bisa mengadaptasi ide-ide yang dibahas untuk diterapkan dalam konteks pendidikan saya sendiri dan mengembangkan strategi baru yang sesuai dengan kebutuhan murid saya. Di sini saya memiliki hambatan. Saya menemukan hambatan seperti tantangan dalam menyesuaikan metode pengajaran untuk setiap murid, keterbatasan waktu untuk merancang materi yang sesuai, serta kesulitan dalam mengelola kelas yang memiliki kebutuhan belajar yang sangat beragam. Solusi yang saya lakukan untuk menghadapi hambatan termasuk merancang rencana pelajaran yang fleksibel, menggunakan teknologi untuk mempersonalisasi pembelajaran, serta berkolaborasi dengan rekan guru untuk berbagai strategi dan sumber daya yang efektif. Perasaan, saya merasa lebih terinspirasi dan siap untuk mengimplementasikan strategi ini di kelas. Saya
juga menyadari pentingnya memahami kebutuhan dan potensi setiap murid, meskipun tantangan dalam penyesuaian metode pengajaran masih ada. Namun, saya merasa antusias untuk terus belajar dan beradaptasi demi menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif. Pelajaran. Setelah mempelajari modul 21.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi, yaitu memetik beberapa pelajaran penting. Yang pertama, pentingnya memahami keberagaman murid. Setiap murid memiliki tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar yang berbeda. Memahami keberagaman ini adalah langkah pertama dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Yang kedua, strategi diferensiasi yang efektif. Saya belajar strategi untuk menyesuaikan materi, proses, dan produk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu, seperti menggunakan kelompok belajar yang fleksibel, menawarkan berbagai pilihan tugas, dan mengintegrasikan teknologi untuk personalisasi. Dan yang ketiga, pentingnya perencanaan yang fleksibel. Diferensiasi membutuhkan perencanaan yang fleksibel dan adaptif, sehingga guru bisa merespon kebutuhan murid yang berubah dari waktu ke waktu. Yang kelima, kolaborasi sebagai kunci keberhasilan. Berkolaborasi dengan rekan guru dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia membantu mengatasi tantangan yang muncul dalam menerapkan diferensiasi. Dan yang keenam, kesadaran akan tantangan dan solusi praktis. Saya belajar bahwa meskipun diferensiasi menuntun usaha ekstra, dengan pendekatan yang tepat, dukungan yang memadai, hambatan tersebut bisa diatasi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif bagi semua murid. Penerapan. Setelah mempelajari modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi, langkah awal yang akan saya terapkan adalah: yang pertama, menggali kebutuhan dan karakteristik murid. Saya akan mulai dengan melakukan asesmen awal untuk memahami tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar murid di kelas, sehingga saya bisa mengelompokkan mereka berdasarkan kebutuhan yang serupa. Yang kedua, merancang rencana pembelajaran yang fleksibel. Di sini, saya akan merancang rencana pembelajaran yang memungkinkan fleksibilitas, seperti menyediakan beberapa pilihan tugas dan metode pembelajaran yang bisa disesuaikan dengan preferensi murid. Dan yang ketiga, saya mencoba berbagi strategi diferensiasi. Saya akan mulai menerapkan beberapa strategi diferensiasi sederhana, seperti menyediakan bahan yang bervariasi seperti audio, visual, kinestik, dan memberi murid untuk memilih cara menunjukkan pemahaman. Yang keempat, melibatkan murid dalam proses pembelajaran. Di sini, saya akan mengajak murid untuk lebih terlibat dalam proses belajar dengan memberikan mereka pilihan dan tanggung jawab dalam menentukan cara mereka belajar dan menyelesaikan tugas. Yang kelima, memonitor dan menyesuaikan. Saya akan memonitor hasil dari pendekatan diferensiasi yang diterapkan, mengumpulkan umpan balik dari murid, dan menyesuaikan strategi sesuai dengan kebutuhan mereka untuk memastikan efektivitas pembelajaran. Demikianlah jurnal refleksi 2 mingguan saya, modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.